yang menegaskan. Jadi Allah bertanya, apa hukum jahiliyah ya bun? Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Ya. Wa man asanu minallahi hukman liqaumin. Dan siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Ini pertanyaan sekalian menegaskan, nggak ada, ya. Tidak ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan hukum selain hukum Allah adalah hukum jahiliyah. Hukum jahiliyah dalam mata dari kebodohan, ya, bodoh dari syariat Islam. Kemudian syirik dalam ketaatan, yaitu mentaati manusia dengan kadar yang sama bahkan melebihi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan Pak Subo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini bacanya ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillahi wal masih habna maryama wa ma umirul illa liya'budun illaha wahidan la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Quran Surat At-Taubah ayat 31. Ya. Syirik dalam kataan itu mentaati manusia, sebagaimana tadi, ya, orang-orang Kristen mentaati rahib-rahib mereka. Apa yang dikatakan Islam, ya, orang Islam mentaati ustadznya, kiainya, melebihi ketaatan kepada syariat. Ya. Jadi misalnya ustadznya atau kiainya memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan syariat, tetap dilakukan. Itu juga bentuk dari syirik dalam ketaatan. Ya. Syirik dalam kecintaan. Ya. Kemudian rasa cinta yang dibarengi rasa tunduk dan patuh yang sama kedudukannya atau bahkan melebihi cintanya kepada Allah. Ya, silakan Pak Haris. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah walau yaral ladzina zalamu id yarawna al'adzaba annal quwwata lillahi jami'an wa annallaha syadidul adzab. Dan di antara manusia ada yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Dan juga seandainya mereka, dan jika seandainya mereka yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah amat berat siksanya, niscaya mereka menyesal. Ya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 165. Nah, jadi kita tunduk dan patuh, cinta, nah, itu disesuaikan dengan syariat. Ya, nggak boleh kita mencintai melebihi cinta kita pada Allah dan Rasulnya. Ini syirik besar, ya. Nah, syirik ketaatan, syirik kecintaan, ya, melakukan pembuatan syariat dan lain sebagainya. Kemudian syirik kecil. Nah, pertama adalah riya. Rasulullah bersabda, sungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil, yaitu riya. Allah akan mengatakan kepada mereka pada hari kiamat, tatkala memberikan balasan atas amal-amal manusia, pergilah kepada orang-orang yang kalian berbuat riya kepada mereka di dunia. Apakah kalian akan mendapat balasan dari sisi mereka? Ya. Jadi riya itu syirik kecil. Kita sholat, ya. Kalau dilihatin orang, sholatnya lebih khusyuk, itu riya. Ya. Kita sedekah, manggil kameramen gitu, ayo kasih, itu riya. Ya. Kalau nggak ada orang, sholatnya gitu ya. Tapi kalau dilihat sholatnya, seolah-olah itu riya. Ya. Pencitraan tadi. Pencitraan, ya. Pencitraan itu riya, itu bentuk syirik kecil. Ya. Kemudian bersumpah dengan selain Allah, yang kedua syirik kecil, ya. Rasulullah bersabda, man khalafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan menyebut selain nama Allah, maka sungguh dia telah kafir atau musyrik. Ya. Kalau ada yang sifat itu kan?
Nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Ya. Jadi yang boleh bersumpah dengan makhluk hanya Allah Subhanahu wa taala. Wal laili, ya. Wasyamsi, wadduha, wal asri. Ya, kita nggak boleh demi masa, ya. Kecuali lagi baca artinya, ya. Demi ayah dan ibuku, nggak boleh. Ya. Yang boleh demikian. Jadi nggak boleh kita bersumpah dengan makhluk, atas nama makhluk, halus dengan Allah, demi Allah. Ya. Kemudian mantra, jimat atau pelet, nah itu syirik kecil, ya. Innal ruqa fit tamaim wattiwalah asyirkun. Sungguhnya mantra-mantra, ruqyah, jimat-jimat dan pelet adalah syirik kecil, ya. Ya. Yang keempat, sihir. Nah, Rasul bersabda, "Man aqada uqdatan summa nafata fiha faqad sahara wa man sahara faqad asroka." Barang siapa yang membuat suatu simpul kemudian dia meniupnya, maka sungguh ia telah menyihir. Barang siapa menyihir, sungguh ia telah berbuat syirik. Ya. Yang kelima, ramalan bintang. Nah, kalau di majalah kan itu ada, ya. Dulu, ya, nggak tahu sekarang. Itu ada ramalan bintang. Nah, manik tabasa su'batan minan nujum faqadis tabasa su'batan minas sihr. Barang siapa yang mempelajari salah satu ilmu nujum, maka ia telah mempelajari sihir. Dan sihir tadi adalah termasuk perbuatan syirik. Ya. Yang keenam, mendatangi dukun atau pelamal. Ya. Dari Wailah bin Asqa'i radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa datang kepada tukang tenung lalu menanyakan tentang sesuatu, maka telah halanglah tobatnya selama 40 hari. Dan bila mempercayai perkataan tukang tenung itu, maka kafirlah ia. Ya. 7, mendatangi dukun. Nah, dukun juga, ya, cinta ditolak dukun bertindak. Itu juga salah satu syirik kecil. Ya itu kan beda soal. Dukun buat diminta, bukan buat diminta pendapatnya, ya. Ya. Barang siapa yang mendatangi dukun, ya, berhubungan barang siapa yang mendatangi atau berhubungan badan dengan wanita haid, ya, atau dari duburnya, ya, atau mendatangi dukun lalu membenarkan apa yang dikatakannya, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad. Ya. Jadi berhubungan badan wanita haid, ya, kemudian dari dubur, itu nggak boleh. Ya. Itu sama dengan kafir pada Nabi Muhammad SAW. Ya. Menyembelih hewan atau berkorban untuk selain Allah, seperti untuk tumbal, arwah, itu kan banyak, ya, di daerah-daerah Indonesia itu. Ya, kalau mau bikin rumah baru atau bikin gedung baru, ya, dipotong, sembelih kerbau, kepalanya ditanam. Itu salah satu syirik. Lanallahu man dabaha liwairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Ya. Kemudian tatoyur, ya, dari kata to'iroh. Ini ada ahli bahasa Arab. Ya, burung, ya, makanya beburungan, ya, toir. Jadi artinya burung. Orang zaman dulu kalau meyakini adanya musibah keburungan itu dengan suara burung. Oh, burung ke sana berarti, ya, misalnya. Oh, dengar burung ini, ya, itu ada tanda-tanda, itu tatoyur namanya. Ya. Hal tersebut sama juga meyakini adanya selain Allah yang mengatur hidup manusia. Ya. Keyakinan tatoyur ini bertentangan dengan ayat Allah, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana walallahi falyatawakkalul mu'minun." Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah penyung kami dan hanya kepada Allah lah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Itu adalah syirik kecil. Kemudian dijelaskan oleh Rasulullah, wa tuqimus shalah, melaksanakan sholat, wa tu'ti zakah, membayar zakat, wa tusumur Ramadan, berpuasa bulan Ramadan, wa tahajjul bait, ya, kemudian pergi haji, ya, ke Baitullah. Nah, ini sudah dijelaskan, ya, di hadis-hadis yang sebelumnya, ya. Kemudian ada pertanyaan, ya. Kan kunci surga itu adalah la ilaha illallah. Terus amalannya buat apa? Ya. Imam Bukhari menuliskan dalam Jami' Shahihnya sebagai berikut. Ditanyakan kepada Wahab bin Munabbih, ya, bukankah la ilaha illallah adalah kunci surga? Beliau menjawab, tentu, tetapi tidaklah kunci melainkan dia memiliki gerigi. Jika engkau datang dengan kunci yang bergerigi, maka akan dibukakan untukmu. Jika tidak bergerigi, maka tidak akan dibukakan untukmu. Jadi la ilaha illallah itu kunci. Cuman geriginya itu adalah amal soleh. Kalau orang cuman la ilaha illallah, ya cuman kunci tapi nggak bisa buka pintu. Harus sholat, puasa, zakat, baru dia bisa
masuk surga.